وعلى آله وصحبه أجمعين. صدري ويسر لي أمري dengan Kaisar Romawi berusaha untuk mengambil hati Kaisar Romawi dengan menangkap Al-Haris bin Umar dan kemudian membawa sahabat tersebut menemui Kaisar, lalu dijatuhkan hukuman. Pada saat itu dengan Amerika, China, saat ini untuk saling luas kekuatan dan negeri tersebut. Berita terdahulunya utusan Rasulullah Haris bin Umar, Rasulullah tanpa ragu menyiapkan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan, dan ini adalah pasukan pernah dipersiapkan oleh Rasulullah. Kita bicara 13 atau 14. Kita bicara Uhud, jumlahnya menyerang, tapi bertahan. Kalau tapi untuk pengirim untuk pertahanannya Nabi pasukan dengan 3.000 ini dahsyat. Lalu 300 saja Nabi bisa mengalahkan yang jumlahnya berkali lipat sampai 3.000. Tapi tunggu dulu, jumlahnya Romawi mengumpulkan 100.000 pasukan. Dibayangkan berapa lawan 100.000 misi bunuh ini. Ternyata tidak kerajaan Romawi atau negara Romawi, kerajaan Romawi juga mengirim 100, sehingga total pasukan melawan 200. Kalau kita menyebut dengan inilah misi mustahil. 3.000 orang harus berhadapan dengan 200.000. Kalau kita 20 ini bukan
kenyataan bukan. Bahkan kita baca pesan baginda Nabi pada saat melepaskan pasukan ini, yang ketiga orang ini akan syahid dan mereka adalah sekarang begitu saat kaum muslimin itu mundur karena secara kuantitas jauh, dan itu yang dipikirkan di awal pemberangkatan pada pasukan tersebut sudah melewati kawasan di 200.000. Bagaimana kalau kita kabarkan kepada baginda Nabi minta tambahan pasukan, bukan minta mundur, minta tambahan pasukan. Mundur tidak ada dalam istilah muslimin. Minta tambahan pasukan agar minimal bisa imbang. Terjadi perdebatan sampai Allah berdiri dan mengatakan, wahai sahabatku, bukankah apa yang kalian ini, bukankah kalian menyongsong kematian, merindukan kematian, merindukan surga sebagaimana mereka merindukan kekekalan hidup di dunia? Mereka mencintai dunia sementara mencintai kematian. Lalu apa yang kalian takutkan? Ketiga orang tersebut tersentak dan sadar ternyata ini adalah jalur yang disiapkan oleh Rasulullah agar mereka segera Allah Subhanahu wa ta'ala bangkit semangat menjadi hilang. Orang ini yang diberi oleh komandan depan dan belakang masih mengepi panji-panji tanah komandan. Badannya jatuh, Ja'far dengan mengambil panji tersebut tinggi-tinggi dan berteriak Allahu Akbar. Dengan gagah berani dia memimpin pasukan. Apa yang terjadi? Tangan kanannya ditepas dan terputus, digantikan tangan kiri pun terputus, lalu dikeping di dalam. Daripada musuh Allah sehingga Ja'far pun Allah diperoleh. Ia pun syahid dengan tuduhan mengenai bagian depan dada. Syahid di jalan Allah. Seorang daripada sahabat panji tersebut
bertanya kepada sahabat, dan tidak Rasulullah ini hanya yang pandai. Madinah saat itu Rasulullah yang berada di dalam Masjid Nabawi mengambil air matanya dengan menceritakan apa yang terjadi di dalam di mana dengan para sahabat yang sedang menegakkan kalimat Allah, lihatlah di kalimat janji tersebut dipegang oleh seluruh cepat-cepat menemui Khalid bin Walid yang baru saja. Khalid bin Walid wahai Khalid, engkaulah yang layak memegang ini. Apa kata Khalid? Aku junior, Islam tak layak aku pegang memegang panji ini. Kata sahabat, wahai Khalid, ini perang. Maka pegang panji perang berakhir. Khalid bin Walid mengumpulkan semua lalu kemudian Khalid mengubah posisi masing-masing, yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan, depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan, sehingga pada hari kedua saat itu musuh menganggap sudah datang bantuan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jumlah mereka yang seharusnya dalam hitungan jam seharusnya 3.000 orang ini ludes, hancur. 200.000 pasukan ternak dari untuk menghancurkan pasukan kaum muslimin. Jangan Muhammad sudah pasukan, kemudian memerintahkan pelan semuanya untuk mundur, tapi pasukan musuh berpikir ini terjebak. Kalau kita menyerang nanti kita disergap dari kiri dan kanan, maka mereka tidak Islam. Sehingga ketika kau lagi daripada memerintahkan untuk balik kanan dan pulang ke Madinah. Sebagian sahabat yang tidak tahu bahwasanya ini adalah kemenangan menganggap pasukan ini telah lari dari medan perang. Tapi Nabi mengatakan sesungguhnya mereka telah menang, sesungguhnya mereka telah menang. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kisah nyata ini dan tentu bukan dongeng, mengingatkan kita tentang apa yang saat ini terjadi di negeri yang terluka, Palestina. Sebagai apa yang dilakukan oleh para pejuang adalah satu kesia-siaan, mati konyol dan lain sebagainya. Ketahuilah, jika kita meremehkan atau menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan sia-sia, maka itu sudah dicontohkan oleh pasukan Islam dalam perang Mu'tah dengan jumlah yang sedikit, peralatan yang minimal, melawan musuh dengan peralatan yang maksimal. Mereka
mereka sanggup untuk menahan. Lalu apakah mereka kalah? Demi Allah mereka menang. Karena tujuan daripada pengiriman yang dilakukan oleh Bani 3.000 pasukan tadi bukan untuk memporak-porandahkan Bizantium, bukan untuk menghancurkan Romawi, tapi ini adalah peran dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami kaum muslimin adalah umat yang tidak bisa kalian perlakukan seenaknya. Kalian anggap kami bisa kalian injak-injak seenak kalian. Jika kalian menyakiti satu dari kami, maka kami akan berbondong-bondong membela kehormatan bangsa ini. Demi Allah saat ini sudah tidak ada. Jika kisah tersebut ada di zaman hari ini, salah seorang melempar dari pesawat blokir lewat setiap mendekati batuan itu mereka mana reaksi kaum muslimin saat teringat saus. Bagaimana saat ini dengan negeri Islam? Demi Allah saat ini hanya satu terkhusus pada penduduk Palestina, terkhusus sahabat-sahabat dari Gaza, bahkan negara-negara muslim yang menyediakan tanahnya, lahannya untuk menjadi tempat di mana pesawat mereka tinggal landas untuk Palestina, negeri Islam. Sudah tidak ada lagi. Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua atas apa yang terjadi terhadap saat ini. Kita bahkan malu kita apa yang dilakukan oleh penduduk produk-produk yang membela Israel. Kita malu dengan penduduk Prancis, penduduk Eropa yang mereka saat ini sudah hilang. Kenapa? Di penderitaan daripada kaum sampai saat ini sebagian dari kaum muslimin bahkan dengan terang-terangan mempromosikan produk-produk yang kita tahu bahwasanya mereka menyokong Zionisme. Tuhan, semoga Allah Subhanahu kita semua kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan sama sekali tidak memiliki daripada kesusahan yang tidak menimpa. Doanya mustajab, kita doakan Allahumma sholli ala muslimin al-mazlumin